Halo, selamat pagi anak-anak, salam jumpa dengan Pak Paulus dalam pembelajaran matematika. Apa kabar kalian? Pak Paulus harap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat dan tetap semangat. Sebelumnya jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe supaya kita selalu mendapatkan pembelajaran dari channel YouTube yang kita buat bersama-sama ini. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 3. Kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu tentang pengukuran. Nah, dalam bab pengukuran kita akan belajar alat ukur berat, alat ukur waktu, alat ukur panjang. Dan juga kita akan belajar tentang hubungan antar satuan ukur. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang alat ukur. Nah, di sini Pak Paulus menggunakan Squid Game temanya. Kita akan masuk ke pengukuran waktu panjang dan berat. Nah, hal yang pertama akan kita pelajari yaitu macam-macam alat ukur. Tentunya alat ukur sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Alat ukur waktu, alat ukur panjang, alat ukur berat. Nah, itu yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan kita. Misalnya kita melihat waktu, kita gunakan jam. Kita mengukur panjang benda, gunakan meteran. Kita menimbang, gunakan timbangan. Nah, itu semua adalah macam-macam alat ukur. Tetapi hari ini kita akan belajar lebih detail lagi, lebih lengkap lagi, jenis-jenis dan macam-macam alat ukur tersebut. Yang pertama kita lihat yaitu alat ukur waktu. Ada banyak macam alat ukur waktu yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini Pak Paulus contohkan. Nah, di sini gambar-gambar dari berbagai macam jenis alat ukur waktu. Ada jam, ada stopwatch, ada jam pasir, kalender, stopwatch juga. Nah, itu adalah berbagai contoh alat ukur waktu yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita akan melihat yaitu alat ukur panjang. Ada apa saja sih alat ukur panjang? Ada banyak sekali macam dan jenisnya. Yang pertama di sini Pak Paulus contohkan yaitu adalah gambar penggaris. Nah, penggaris ya. Penggaris biasa kita gunakan untuk menggambar, membuat garis. Kan, kemudian juga kita mengukur panjang garis. Dan bisa juga kita gunakan untuk mengukur benda-benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter. Atau dia ukurannya pendek. Jadi kita bisa gunakan penggaris ini untuk mengukur panjangnya. Yang kedua, ada yang tahu alat ukur apa ini? Nah, ini biasanya kalau kita pergi ukur baju, kita buat baju di penjahit. Nah, penjahit gunakan alat ukur ini. Ini adalah namanya meteran pita. Meteran pita. Biasa digunakan penjahit untuk mengukur panjang dan lebar kain.
Nah, kain tersebut nanti akan kita gunakan untuk buat baju, buat celana. Nah, mengukurnya gunakan ini, meteran pita. Selanjutnya ada, namanya adalah meteran roll kecil. Biasa digunakan untuk mengukur panjang meja, kayu, lemari, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, anak-anak lihat pasti di rumah papa mamanya punya alat ukur ini. Atau biasanya tukang bangunan yang biasa lagi kerja gunakan alat ini untuk membantu pekerjaannya, untuk mengukur berbagai macam benda. Meteran roll kecil dapat mengukur panjang benda hingga 10 meter. Nah, meteran roll kecil ini sangat praktis, mudah dibawa kemana-mana. Biasanya kalau kita lihat tukang-tukang itu, dia masukkan ke dalam sakunya ya untuk membawa meteran roll kecil sambil dia bekerja. Suatu saat digunakan, diambil lagi, ukur lagi. Nah, itu dia meteran roll kecil. Selanjutnya, ini namanya meteran roll besar. Meteran roll besar biasa digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah atau benda bangunan yang sangat besar ukurannya. Lapangan, kita gunakan meteran roll besar ini. Nah, meteran roll besar ini bisa mengukur benda hingga mencapai 50 meter atau bahkan 100 meter. Jadi benda yang panjang-panjang itu gunakan meteran roll besar. Khususnya lapangan, kita mau buat rumah, gunakan meteran roll besar untuk membuat ukurannya. Selanjutnya kita masuk ke alat ukur berat. Oke. Banyak sekali macam-macam alat ukur berat. Kalau kita pergi ke pasar atau kita di rumah, biasanya kita sering menjumpai alat ukur berat. Nah, yang pertama kita lihat di sini. Ini namanya timbangan duduk atau timbangan rumah tangga. Biasa digunakan untuk mengukur berat barang-barang rumah tangga. Misalnya kita mau timbang gula, timbang tepung, buah, bawang. Nah, biasanya kalau kita di warung-warung kecil, kita bisa menjumpai timbangan duduk ini atau timbangan rumah tangga ini. Yang kedua, nah ini kalau kita biasanya di sekolah di UKS kita akan menjumpai timbangan ini kan, atau kita pergi ke puskesmas kita akan menjumpai timbangan ini, atau mungkin anak-anak punya di rumah. Nah, ini namanya timbangan badan. Fungsinya untuk mengukur atau mengetahui berat badan kita. Selanjutnya, ini kemudian ada gambar. Ini namanya timbangan digital. Nah, ini kalau kita pergi ke supermarket, misalnya biasanya kita pergi ke mall, atau biasanya kita pergi ke toko buah. Nah, biasanya ada yang gunakan timbangan ini. Ini namanya adalah timbangan digital. Digunakan untuk mengukur berat buah, daging, sayuran, dan lain-lain. Nah, biasanya digunakan di supermarket atau pasar-pasar modern. Artinya ini lebih canggih dari timbangan duduk tadi, timbangan digital. Jadi ketika kita letakkan di situ barangnya, akan langsung keluar, muncul harga dan ukuran timbangannya. Misalnya timbangannya 1 kg atau 1,5 kg. Langsung keluar harganya berapa yang harus kita bayar di situ. Nah, itu lebih canggih, namanya timbangan digital. Nah, selanjutnya kita akan lihat ini namanya timbangan neraca. Nah, biasanya ada di toko-toko emas. Digunakan untuk mengukur benda-benda ringan seperti emas. Orang menggunakan ini untuk meracik obat juga. Nah, timbangan ini memiliki ketelitian hingga 100 mg. Jadi sangat kecil, dan benda-benda yang ringan itu bisa kita timbang dengan timbangan ini. Nah, oke, itu tadi penjelasan Pak Paulus tentang benda-benda atau alat ukur
macam-macam alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur panjang, mengukur berat, dan mengukur waktu. Semoga penjelasan ini bisa berguna bagi kita semua untuk menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Salam jumpa. Bye-bye.